Dunia ini menyimpan kengerian yang jauh lebih gelap daripada film horor manapun. Bayangkan, orang yang kamu anggap tetangga baik, guru pendiam, ternyata menyimpan rahasia yang mengerikan. Mereka adalah monster yang bersembunyi di balik wajah manusia. Tragedi nyata yang membuat bulu kuduk merinding dan membuktikan bahwa terkadang mimpi buruk justru ada di dunia nyata. Nomor pertama, Luis Alfredo Garapito yang dijuluki La Bestia atau sang monster dari Andes adalah salah satu pembunuh berantai paling mengerikan dalam sejarah dunia. Ia berasal dari Kolombia dan tumbuh dalam lingkungan penuh kekerasan serta pelecehan. Masa kecil yang kelam itu kemudian berkembang menjadi obsesi berbahaya terhadap anak-anak. Antara awal tahun 1990-an hingga penangkapan pada tahun 1999, Garapito diperkirakan telah membunuh lebih dari 140 anak laki-laki. Meskipun beberapa penyelidik percaya jumlah korban bisa mencapai hampir 200 orang, kasus ini menjadi salah satu tragedi terbesar di Kolombia karena banyak anak hilang dalam waktu singkat dan penyelidikan berjalan sangat sulit. Garapito kerap berpindah kota sehingga menyulitkan polisi melacak polanya. Hingga akhirnya pada tahun 1999, ia ditangkap setelah barang-barang pribadi korban dan bukti forensik ditemukan di tempat persembunyiannya. Pengakuan Garapito sendiri yang sangat detail semakin memperkuat bukti bahwa dialah pelaku utama dari rangkaian pembunuhan massal ini. Di pengadilan, Garapito dijatuhi hukuman lebih dari 1.800 tahun penjara. Namun karena hukum di Kolombia mengatasi masa hukuman, ia hanya dijatuhi maksimal 40 tahun. Hal ini menimbulkan kontroversi besar karena banyak pihak merasa hukuman itu tidak sebanding dengan jumlah korban. Hingga kini, nama Luis Alfredo Garapito La Bestia tetap dikenang sebagai salah satu figur paling kelam dalam sejarah kriminal modern, serta menjadi pengingat bahwa pelindung anak harus selalu menjadi prioritas utama. Nomor 2, Elizabeth Bathory adalah seorang bangsawan wanita Hungaria pada awal tahun 1600-an. Dikenal sebagai salah satu tokoh paling menakutkan dalam sejarah. Ia lahir dalam keluarga terpandang, kaya raya dan berkuasa. Namun di balik kehidupan mewahnya, Bathory disebut memiliki obsesi aneh terhadap kecantikan dan keabadian. Dari legenda yang berkembang, ia percaya bahwa darah gadis muda bisa membuat tetap awet muda dan cantik selamanya. Kisah-kisah mengerikan mulai muncul ketika ratusan gadis desa yang bekerja di istana menghilang secara misterius. Konon, Bathory bersama para pembantunya melakukan penyiksaan kejam, mulai dari pemukulan, pembakaran, hingga mutilasi. Beberapa catatan menyebutkan bahwa ia bahkan mandi dengan darah para korban demi mempertahankan kecantikannya. Walaupun sulit dibuktikan secara pasti, laporan jumlah korbannya sangat besar. Diperkirakan mencapai lebih dari 600 gadis muda. Ketika rumor semakin meluas, kerajaan Hungaria akhirnya melakukan penyelidikan pada tahun 1610. Pasukan kerajaan menyerbu kastil Bathory dan menemukan bukti mengerikan. Mayat-mayat serta gadis yang masih hidup dalam keadaan terluka parah. Meskipun bukti jelas sebagai bangsawan, ia tidak dijatuhi hukuman mati. Sebagai gantinya, Elizabeth Bathory dikurung seumur hidup di kamarnya sendiri di dalam kastil tanpa kebebasan untuk keluar. Elizabeth Bathory meninggal pada tahun 1614 dalam kurungan. Hingga kini, kisahnya terus hidup sebagai legenda kelam Eropa. Ada yang menganggapnya monster haus darah nyata. Sementara sebagian sejarawan percaya bahwa kisah tentang mandi darah mungkin dilebih-lebihkan untuk menjatuhkan nama seorang bangsawan wanita berkuasa. Terlepas dari mitos atau fakta, Elizabeth Bathory tetap dikenal sebagai salah satu figur paling menyeramkan dalam sejarah kriminal dunia. Nomor 3, Dennis Rader yang lebih dikenal dengan julukan BTK Killer, Bean Torture Kill, adalah salah satu pembunuh berantai paling menakutkan di Amerika Serikat. Julukan itu berasal dari caranya memperlakukan korban, mengikat, menyiksa, lalu membunuh dari luar. Rader tampak sebagai pria normal. Ia bekerja di pemerintahan lokal, aktif di gereja, dan bahkan menjadi ketua dewan jemaat. Namun di balik citra keluarga harmonis, ia menyimpan sisi gelap yang tak diketahui siapapun. Aksi pertamanya tercatat pada tahun 1974 ketika ia membantai keluarga Otero di Kansas terdiri dari 2 orang tua dan 2 anak. Setelah itu, ia terus melancarkan serangkaian pembunuhan selama beberapa dekade dengan jumlah korban mencapai 10 orang. Yang membuat kasus ini semakin mengerikan adalah kebiasaan Rader mengirim surat kepada polisi dan media berisi detail pembunuhan serta ejekan terhadap aparat yang gagal menangkapnya. Ia seakan menikmati permainan kucing dan tikus itu, membuat masyarakat hidup dalam ketakutan. Selama bertahun-tahun, identitas
BTK tetap menjadi misteri. Polisi sempat kebingungan karena ia sangat hati-hati dalam menjalankan aksinya. Meskipun sering meninggalkan pesan menantang, namun kesombongannya justru menjadi kelemahannya. Pada tahun 2004, setelah hampir 14 tahun menghilang, Rader kembali mengirimkan pesan kepada media melalui disket komputer. Dari metadata file tersebut, polisi berhasil melacaknya ke sebuah gereja tempat Rader aktif dan akhirnya menangkapnya. Pada tahun 2025, Dennis Rader mengaku bersalah atas 10 pembunuhan. Ia dijatuhkan hukuman 10 kali penjara seumur hidup tanpa kemungkinan bebas bersyarat. Kasus BTK Killer bukan hanya meninggalkan luka mendalam bagi keluarga korban, tetapi juga menjadi contoh nyata betapa seorang yang tampak normal di mata masyarakat bisa menyimpan sisi paling gelap dan berbahaya. Hingga kini, nama BTK masih dikenang sebagai simbol horor kriminal Amerika. Nomor 4. Tsutomu Miyazaki adalah seorang pembunuh berantai asal Jepang yang beraksi pada akhir 1980-an. Ia lahir tahun 1962 dengan kelainan pada tangan yang membuat sulit terima dalam pergaulan. Kondisi itu ditambah dengan rasa rendah diri dan ketertarikan kuat pada film horor, manga, serta pornografi menyimpang dianggap sebagai faktor yang mempengaruhi perilaku penyimpangan di kemudian hari. Antara tahun 1988 hingga 1989, Miyazaki menculik dan membunuh 4 anak perempuan berusia 4-7 tahun. Kejahatannya tidak berhenti pada pembunuhan saja, melainkan juga melibatkan tindakan nekrofilia, meminum darah, dan bahkan kanibalisme. Ia juga mendokumentasikan sebagian besar perbuatannya menggunakan kamera, sehingga ketika ditangkap, bukti-bukti tersebut memperlihatkan kebrutalan yang ia lakukan terhadap para korban. Selain itu, Miyazaki juga melakukan tindakan yang menambah penderitaan keluarga korban. Ia pernah mengirimkan abu hasil kremasi salah satu korban kepada keluarga dan melakukan panggilan telepon misterius untuk menakut-nakuti mereka. Perbuatannya menimbulkan kepanikan besar di Jepang karena sebelumnya negara tersebut jarang menghadapi kasus pembunuhan berantai dengan tingkat kekejaman setinggi ini. Media kemudian menjulukinya The Human Dracula. Pada tahun 1989, Miyazaki tertangkap setelah gagal menculik seorang anak. Ketika rumahnya digeledah, polisi menemukan ratusan foto dan video yang merekam aksi kejahatannya. Dalam persidangan, ia mencoba beralasan bahwa tindakan dikendalikan oleh kepribadian lain. Namun pengadilan menyatakan ia sadar sepenuhnya. Setelah melalui proses yang panjang, Miyazaki akhirnya divonis hukuman mati dan eksekusinya dilaksanakan dengan cara digantung pada tahun 2008. Nomor 5. The Hitler Kaipex Murder, Jerman, tahun 1922. Sebuah tragedi mengerikan terjadi di sebuah peternakan terpencil bernama Hinterkaifex, dekat Mainz, Jerman. 6 anggota keluarga Gruber ditemukan tewas dengan luka bacokan kapak. Korban termasuk pasangan tua Andreas dan Cajilia Gruber, putri mereka Victoria, kedua cucu kecilnya, serta seorang pembantu rumah tangga yang baru saja mulai bekerja di sana. Peristiwa ini segera mengguncangkan masyarakat Jerman karena kebrutalannya. Apalagi lokasi kejadian benar-benar terisolasi dari keramaian. Diduga sang pelaku tinggal di rumah itu selama beberapa hari setelah pembunuhan. Fakta ini menambah misteri. Siapa sebenarnya pelaku yang begitu tenang setelah melakukan pembantaian kejam tersebut? Meski dilakukan penyelidikan besar-besaran, termasuk interogasi terhadap ratusan orang, kasus ini tidak pernah terpecahkan. Ada banyak teori mulai dari dendam keluarga, hubungan terlarang, hingga kemungkinan adanya pembunuhan berantai yang tersembunyi di balik kasus ini. Namun hingga kini, Hinterkaifex Murder tetap menjadi misteri kriminal paling menyeramkan di Jerman. Kisah nyata yang seolah diambil dari film horor. Keluarga yang dibantai di rumahnya sendiri dan pelakunya lenyap tanpa jejak. Nomor 6. Issei Sagawa adalah seorang mahasiswa asal Jepang tahun 1980-an menempuh pendidikan di Paris, Perancis. Dari luar, ia terlihat seperti pria Jepang biasa yang pendiam. Namun, sejak lama ia menyimpan fantasi mengerikan, keinginan untuk memakai daging manusia. Fantasi ini semakin menjadi-jadi ketika ia tinggal sendirian di luar negeri, jauh dari keluarganya. Pada tahun 1981, Sagawa berteman dengan seorang mahasiswi asal Belanda bernama Rene Hartevelt.
Robert. Suatu hari, ia mengundangnya ke apartemennya dengan alasan untuk belajar bersama. Namun saat Rene lengah, Sagawa menembak dengan senapan kecil. Setelah korban tewas, ia melakukan hal yang mengejutkan dunia, memotong tubuh Rene, lalu memakan sebagian dagingnya. Selama beberapa hari ia menyimpan potongan tubuh tersebut di apartemennya, bahkan mendokumentasikan tindakannya. Perbuatannya terbongkar ketika Sagawa mencoba membuang bagian tubuh korban di sebuah danau. Polisi menemukan bukti dan ia segera ditangkap. Namun di pengadilan Perancis, Sagawa dinyatakan tidak sehat secara mental dan dianggap tidak layak untuk menjalani hukuman pidana. Ia kemudian dipulangkan ke Jepang. Yang mengejutkan, otoritas Jepang tidak menghukumnya lebih lanjut dan ia justru hidup bebas. Kasus ini menimbulkan kemarahan publik internasional karena dianggap tidak memberikan keadilan bagi korban. Setelah bebas, Issei Sagawa hidup sebagai sosok kontroversial. Ia sempat menulis buku tentang pengalamannya, muncul di acara televisi, bahkan bekerja sebagai kolumnis. Publik Jepang sendiri banyak yang mengecamnya, namun ada juga yang penasaran karena kasusnya begitu terkenal. Hingga akhir hayatnya pada tahun 2022, Sagawa tetap dikenang sebagai salah satu kasus kriminal paling aneh dan mengerikan di dunia karena ia melakukan kanibalisme nyata namun tidak pernah benar-benar dihukum atas perbuatannya. Nomor 7. Andrei Chikatilo. Pria berkacamata yang tampak biasa ternyata adalah salah satu pembunuh berantai paling mengerikan di dunia. Ia lahir di Ukraina saat masa kelaparan besar. Masa kecilnya penuh trauma, hidup miskin, sering kelaparan, bahkan mendengar kabar bahwa kakaknya dimakan oleh tetangga karena putus asa. Saat dewasa, ia juga mengalami impotensi yang membuatnya rendah diri. Semua luka itu berubah menjadi dorongan gelap yang akhirnya meledak dalam bentuk kekerasan brutal. Tahun 1978, Chikatilo mulai memangsa korban. Modusnya sederhana, tapi mematikan. Ia mendekati anak-anak atau wanita di stasiun, terminal, bahkan jalanan sepi. Dengan tawaran permen, makanan, atau hadiah kecil, ia membujuk mereka untuk ikut begitu sampai di hutan atau tempat terpencil. Wajah guru pendiam ini berubah jadi monster. Ia menyiksa, menusuk, menggigit, bahkan mencukil mata korban. Tubuh mereka sering dimutilasi dengan cara yang sangat sadis. Dalam lebih dari 1 dekade, Chikatilo membunuh lebih dari 50 orang, meninggalkan jejak teror di setiap sudut Rostov. Namun penyelidikan polisi Soviet saat itu terhambat. Sistem hukum Uni Soviet tidak mau mengakui adanya pembunuhan berantai karena dianggap aib negara. Akibatnya, banyak orang tak bersalah ditangkap, sementara Chikatilo tetap bebas melanjutkan aksinya. Setiap mayat yang ditemukan semakin menebar ketakutan. Anak-anak dilarang keluar sendirian dan masyarakat hidup dalam kecemasan karena jagal berdarah dingin ini bisa mengincar siapa saja. Akhirnya pada tahun 1990, setelah operasi panjang dan pengintaian ketat, polisi berhasil menangkap Chikatilo. Saat interogasi, ia mengaku dengan tenang seolah-olah perbuatan adalah sesuatu yang membanggakan. Lebih dari 50 pembunuhan ia ceritakan tanpa rasa bersalah sedikit pun. Pengadilan menjatuhkan vonis hukum mati dan pada tahun 1994, The Butcher of Rostov dieksekusi dengan tembakan di kepala. Berakhir sudah teror panjang Chikatilo, tapi kisahnya tetap membekas sebagai salah satu mimpi buruk paling mengerikan dalam sejarah Rusia.